computing power and a lot of data. They can know you better than you know yourself. Data is going to have more value in the future, and we're going to build economies on our data. Data will become a currency. Data's the new oil. Jumpa lagi bersama saya Ahmed dalam Nampol, namanya juga politik. Di Nampol kali ini saya akan membahas tentang politik dan data. Ya, satu dekade terakhir kita hidup dalam fenomena yang disebut dengan ledakan data yang terjadi dalam skala yang sangat besar. Nah, media sosial adalah ruang-ruang di mana data-data itu bertebaran secara luas dan bebas. Di ruang-ruang lini masa ini pula kebenaran menjadi kabur. Teks-teks menjadi bahasa politis penuh curiga karena asumsi berlari lebih cepat daripada fakta. Kota di mana kamu tinggal, kapan kamu lahir, dan apa hal-hal yang kamu suka dan tidak suka adalah seperangkat data yang dengan mudah bisa ditemukan di era rejim media sosial saat ini. Semakin kita terkoneksi dengan internet, semakin baik algoritma menentukan siapa diri kita sebenarnya. Seperti kata Yuval Noah Harari dalam Homo Deus, proyek besar dalam abad 21 adalah menghubungkan tubuh, pikiran, dan teknologi. Jika tiga komponen ini semakin terhubung, maka artificial intelligence akan dengan mudah mengenal siapa saya dan siapa kamu. Proyek rumit di bawah kode-kode biner ini dengan mudah pula bisa membaca preferensi politik dan ideologi kamu. Misalkan, apakah kamu seorang liberal atau seorang konservatif? Lantas, apakah proyek-proyek ini nyata dan benar-benar terjadi? Adalah Christopher Wylie, seorang data scientist asal Kanada yang mungkin merupakan orang pertama yang melapor adanya penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan politik. Wylie pernah bekerja sama dengan Alexander Nix, CEO dari Cambridge Analytica. Pada 2018, The Guardian dan New York Times merilis laporan yang didapat dari Christopher Wylie yang menyebutkan Cambridge Analytica dan Facebook telah bekerja sama untuk mempengaruhi para voters dalam kampanye Ted Cruz dan Donald Trump di Amerika Serikat. Penyalahgunaan data ini dimulai oleh seorang data scientist yang bernama Alexander Kogan yang mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama This Your Digital Life. Melalui aplikasi ini, Cambridge Analytica berhasil mengumpulkan lebih dari 50 juta data pengguna Facebook. Sementara di sisi lain, tindakan ini merupakan pelanggaran privasi dan dianggap sebagai sebuah propaganda politik. Nah, ngomong-ngomong soal kasus Cambridge Analytica, apakah kasus seperti ini bisa terjadi di Indonesia jelang Pilpres 2024 mendatang? Dan kira-kira bagaimana sih cara kerjanya Cambridge Analytica dalam mempengaruhi sebuah pandangan politik? Nah, untuk bincang-bincang tentang kasus Cambridge Analytica dan apakah ada potensi kasus seperti itu terjadi di Indonesia jelang Pilpres 2024 mendatang, saya langsung membahasnya dengan Ismail Fahmi dari Drone Emprit. Kita tahu kan skandal Cambridge Analytica itu dia pernah terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 2015 sampai 2016. Khususnya campaign untuk Donald Trump dan Ted Cruz. Menurut Mas Fahmi sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu? Jadi kalau terkait dengan Cambridge Analytica yang mereka lakukan dulu ya. Jadi sebelum itu dia sudah kumpulkan data. Facebook memungkinkan Cambridge Analytica dan crawler yang lain yang mengambil data itu untuk dapetin misalnya seorang akun itu friend-nya siapa saja. Kemudian profil dia dan teman-temannya sekitarnya apa saja. Dan kemudian dia tanya lagi teman-temannya sehingga dia bisa dapatkan jutaan data dari seluruh Amerika dan sebagian luar negeri. Kalau di Indonesia saat 2024 itu banyak iklan-iklan di Facebook yang dibuat oleh partai tertentu, ya, kubu tertentu untuk memanipulasi, menyampaikan, berarti mungkin pola seperti itu dipakai juga. Pak, rasanya kan 2024 kita nggak banyak ya iklan di Facebook. Ada tapi nggak semasif seperti yang di Amerika itu penggunaannya. Nah, itulah Nampol kali ini, pemilu di ruang maya dan bagaimana algoritma membaca sebuah keputusan politik. Saksikan terus isu-isu menarik dan tema-tema menarik lainnya hanya di Badiku.